Hai, berjumpa kembali dengan kami Yayasan Aurika Surabaya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan Pak Yokanan Nugroho. Selamat siang Pak Yo. Selamat siang Bu Iva. Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, sudah lama ya Bu Iva ya. Iya, kita tidak podcast ya Pak Yo. Kita tidak ngobrol maksudnya. Nah Pak Yo, sebentar lagi ini kan HUT Yayasan Aurika ya. Yayasan Aurika ini mau HUT ini ada kegiatan apa Pak Yo? Ya, kalau boleh saya sampaikan Bu Iva, ini adalah ulang tahun Aurika yang ke-20. Ya, jadi sudah 20 tahun Aurika bersama dengan masyarakat dan orang tua membersamai anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya anak-anak dengan gangguan pendengaran, gitu ya. Nah, alhamdulillah tahun ini kita bisa kembali menyelenggarakan workshop offline, gitu ya. Kalau tahun-tahun kemarin kan kita menyelenggarakan online, gitu. Nah, kali ini kita menyelenggarakan workshop yang offline. Kalau beberapa waktu lalu mungkin sahabat Aurika sudah mengikuti, kita menyelenggarakan Abafibi. Iya. Nah, tapi di kali ini kita kembali ke kita ke fitrahnya kita, gitu ya. Jadi menyelenggarakan workshop yang terkait dengan habilitasi mendengar untuk anak-anak gangguan pendengaran. Tapi ada sedikit berbedanya. Jadi kalau di tahun-tahun yang lalu kita menyelenggarakan habilitasi mendengar untuk yang memang anak-anak murni gangguan pendengaran saja. Tapi untuk kali ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Aurika yang ke-20, tepatnya di 10 Oktober, gitu ya. Tepatnya di 10 Oktober kita akan menyelenggarakan workshop habilitasi untuk anak mendengar, untuk gangguan pendengaran yang ada multi isunya dan late intervention. Ya, terlambat intervensi ya. Terlambat intervensi. Jadi di workshop ini kita akan berbagi pengalaman selama 20 tahun Aurika bersama-sama dengan orang tua nih, menemukan tips-tips yang nantinya bisa membersamai anak-anak gangguan pendengaran dengan multi isu dan late intervention, late intervention atau terlambat penanganan. Begitu Bu Iva. Nah, kali ini kita tidak sendiri Bu Iva, jadi kita ada beberapa rekanan yang mensupport kegiatan kita dari Here Life sama dari Irtek. Jadi kita ada sponsor yang membantu kita. Oke. Nah, kalau workshop ini sendiri ini akan ada di mana Pak Yu? Lokasinya kita akan bertempat di Hotel Luminor, gitu ya, di Jalan Jemur Sari, nomor 206 sampai 208 Surabaya. Jadi tidak jauh dari Aurika. Oh, tidak begitu ini ya, apa namanya, jauh juga ya? Ya, jadi memang dekat. Nah, kalau ini kan tentang terlambat intervensi gitu ya Pak Yu, dan juga dengan tentang multi issue. Kira-kira narasumbernya siapa saja Pak Yu? Yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ini adalah merupakan workshop yang berbagi pengalaman dari Yayasan Aurika. Jadi nanti memang full tim dari Yayasan Aurika, insya Allah di habilitasi ini akan turun semua, gitu ya. Ada full Pak Sri Gutomo, iya, full tim. Ada Pak Sri Gutomo, turun panggung. Terus kemudian ada Bu Sinta Nursima sendiri, ada Bu Iva nanti juga ya pasti ya. Terus ada Bu Eli Fauzia, terus saya, terus kemudian ada juga psikolog kita, Kak Nela. Tapi kita juga menggandeng salah satu dokter THT yang ada di Surabaya dan juga merupakan rekanan Aurika juga, yaitu Dr. Haris Mayagung Ekorini, ya, dari RSUD Dr. Sutomo. Nah, insya Allah itu yang nanti akan menjadi narasumber kita. Dan saya yakin sih yang kita sampaikan bukan cuma sekedar kulit, gitu ya. Seperti yang sudah-sudah, kalau Aurika menyelenggarakan workshop pasti sampai daging-dagingnya. Dalam-dalamnya ya. Akan kita bagikan gitu. Nah, kalau ini kan tentang multi issue dan terlambat intervensi ya Pak Yu. Pasti materinya juga seperti yang disampaikan Pak Yu tadi, pasti sak daging-dagingnya gitu. Nah, kira-kira materinya apa saja Pak Yu? Ya, ini ada sekitar berapa ya? Ada 12 materi, dan itu cukup banyak ya. Ada yang jelas mulai dari tentang perkembangan dan penanganan gangguan pendengaran terkini. Itu nanti yang akan disampaikan oleh Dr. Haris Mayagung. Terus kemudian ada pilihan komunikasi,
Jadi pastinya kan ketika anak-anak sudah ada multi isu, terus kemudian anak-anak itu lead intervention, pasti memang orang tua harus memilih betul gitu ya, memilih betul. Makanya di hari pertama Pak Omo akan menyampaikan materi pilihan komunikasinya apa saja sih buat anak-anak ini gitu ya. Kemudian kira-kira kalau sudah seperti itu, teknologi pendengaran apa yang masih bisa support mereka. Jadi pasti tidak akan sama persis dengan anak-anak yang murni gangguan pendengaran, tapi ada hal-hal lain yang memerlukan penekanan dan pemahaman yang nanti akan disampaikan oleh Pak Sri Kutomo terkait dengan pilihan komunikasi dan teknologi pendengaran yang akan support. Kemudian bagaimana habilitasi gangguan pendengaran itu dengan metode habilitasi mendengar. Jadi kenapa kok kita memberikan nama habilitasi mendengar? Karena memang kalau mau dibilang memang sudah tidak full FET ya, tidak full FET karena untuk anak-anak multi isu dan anak-anak lead intervention ini kalau kita mengacu ke FET berarti benar-benar hanya dengar tok sudah tidak bisa ditawar ya, karena FET kan basicnya di situ ya, mendengar. Tapi kalau untuk anak-anak dengan multi isu dan lead intervention kita masih consideration ya, ada hal lain yang kita masih pertimbangkan sesuai dengan kondisi anaknya. Ya, betul sekali. Bisa jadi kalau anaknya memang masih memungkinkan dengar saja ya kita akan gitu dengar saja. Tapi kalau ada modal lain yang harus kita kembangkan juga ya mungkin nanti kita akan sesuaikan dengan kondisi anak gitu ya. Terus ya pastinya liaison juga bagaimana dengan anak-anak ini, cara menerapkannya seperti apa juga pasti ada trik-trik yang berbeda. Terus kemudian dengan strategi habilitasi mendengar yang mungkin hampir sama dengan FET, jadi A sampai Z yang mungkin pernah dibagikan oleh Aurika terkait dengan FET, itu juga akan masih kita gunakan untuk menangani anak-anak multi isu dan lead intervention ini. Tapi sekali lagi pasti ada hal-hal yang kita khususkan ya. Tipsnya bagaimana ketika dengan anak multi isu dan lead intervention ini. Jadi insya Allah nanti ada sekian banyak materi, strategi yang dibagikan gitu, tidak mungkin saya sebutkan satu persatu di sini, lama. Tapi yang saya yakinkan pasti kita nanti akan role play, jadi teman-teman narasumber akan melakukan role play bagaimana pelaksanaan strateginya, terus kemudian nanti setiap peserta juga kita akan berikan kesempatan untuk mempraktekkan. Ya, jadi kalau mungkin di workshop-workshop yang lain hanya perwakilan saja yang mempraktekkan, peserta yang mempraktekkan, tapi kali ini kita berharap benar-benar setiap peserta akan mempraktekkan sehingga kita tahu apakah orang tua, praktisi atau siapapun yang nantinya akan menjadi peserta kita ini benar-benar sudah bisa paham dan mempraktekkan sehingga begitu pulang yang mungkin di Aceh atau di Sumatera atau di mana mereka pulang yang jauh dari kita, paling tidak masih tetap kita pandu melalui melalui online gitu ya, terapi online, mereka bisa menerapkan dengan baik ke putra-putrinya. Itu sih insya Allah, Bu Iva. Oke, berarti ini materinya banyak ya Pak Yu, dan tidak bisa disebutkan di sini satu persatu. Jadi harus ikut gitu ya. Oke. Nah, kalau ini kan berarti workshop dan pelatihan Pak Yu ya, pasti ada investasinya gitu ya, ada biayanya. Nah, berapa Pak Yu kira-kira biayanya untuk bisa ikut workshop dan pelatihan ini? Ya, kalau mungkin sudah sempat beredar flyer baik di Facebook, di IG atau dimanapun yang pernah Bapak Ibu dapatkan gitu ya, sahabat Aurika dapatkan waktu itu antara Juli sampai dengan Agustus itu 1.300.000 gitu ya. Terus kemudian dari September sampai Oktober sampai dari H-2 dari pelaksanaan itu 1.500.000 gitu. Tapi alhamdulillah karena ada yang memberikan support ke kita gitu ya, sehingga kita kemudian bisa menjadikan tetap satu harga nih. Jadi tidak lagi 1.500.000 tapi di 1.300.000. Dan mungkin kalau dulu pernah fasilitasnya disampaikan bahwa copy materi, sertifikat, lunch, cafe break, kemudian video role play yang di flyer yang lama, maka ini ada berita gembira nih Bu Iva. Jadi setiap peserta yang mendaftar 1.300.000 itu include
menginap di hotel. Gitu ya. Jadi sudah menginap. Sudah dapat materi dari pagi sampai sore, istirahatnya tidak perlu pindah hotel, betul. Tidak perlu nambah uang lagi, jadi tetap dengan harga 1,3 atau 1.300.000 bisa mengikuti materi, terus kemudian menginap mulai dari hari Jumat, jadi boleh check-in dari Jumat sore sampai kemudian check-out-nya di hari Minggu siang. Jadi 1.300.000 itu sudah include dengan penginapannya. Wow, itu yang maksudnya yang memang beliau-beliau yang ikut dari luar Jawa atau dari luar Surabaya tidak perlu pusing mencari penginapan ya Pak Ayu, harus nginep di mana, harus booking hotel di mana gitu ya. Wow, berarti harus benar-benar ayo ikut. Nah Pak Ayu, kalau apa namanya itu ada batasan peserta nggak Pak Ayu kalau untuk acara ini? Ya, karena tadi kan memang kita berharap bahwa semua peserta akan bisa melakukan praktek, begitu ya. Kalau jumlah pesertanya terlalu banyak, memang pasti tidak efektif karena tidak ada kesempatan untuk melakukan praktek, begitu ya, dengan waktu yang terbatas selama 2 hari itu. Nah, makanya kita membatasi kuota peserta 40 orang, Bu Iva. 40 orang dan alhamdulillah sudah ada 20, jadi tinggal 20 orang lagi kuotanya. Jadi monggo cepat-cepatan. Yuk, cepat-cepatan mendaftar. Itu yang terutama baru mendengar, insya Allah investasi 1.300.000 itu tidak akan sia-sia. Gitu ya. Oke, Pak Ayu, kalau misalnya mau mendaftar harus menghubungi siapa Pak Ayu? Kalau mau mendaftar nanti bisa langsung ke saya. Kebetulan saya juga menjadi narahubungnya Bu Iva. Jadi nanti kita akan cantumkan di sini. Cantumkan di sini ya. Kelihatan nggak ya? Cantumkan di bawah. Gitu. Jadi jangan lupa untuk tonton YouTube kita. Gitu betul, ya, betul. Jangan lupa baca deskripsinya juga di bawah. Iya. Berarti dengan Pak Ayu dan dengan siapa lagi ada? Nanti ada Bu Galuh juga. Jadi kebetulan seksi pendaftarannya itu ada Bu Galuh. Jadi ada 2 orang yang menjadi narahubung. Bisa ke saya atau ke Bu Galuh. Oke. Baik, terima kasih Pak Ayu, dan sebelum kita tutup, Pak Ayu bisa mengajak yang ada di luar sana orang tua untuk ikut terapi orang tua gitu. Silakan Pak Ayu. Oke, baik Bu Iva, terima kasih. Jadi di akhir dari podcast ini terima kasih banyak sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Dan tentunya kita berharap semua akan punya kesempatan untuk bergabung mengikuti workshop kita. Dan insya Allah semua materi yang kita berikan teroptimal gitu ya, dan dengan harapan bahwa sahabat Aruika yang mengikuti workshop nanti akan bisa menerapkannya nanti di rumah. Jadi semakin banyak yang belajar, tentunya akan semakin banyak anak-anak gangguan pendengaran dengan multi isu dan lead intervention yang bisa tertangani, sehingga mereka akan bisa mencapai titik optimal mereka dengan lebih baik. Wow. Itu harapannya. Oke. Baik, terima kasih Pak Ayu, dan semoga kita juga berdoa acara ini nanti lancar. Amin, amin. Dan pesertanya juga ketika pulang dapat membawa ilmu ya untuk bisa diterapkan langsung. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi pada podcast kita yang akan datang. Bincang-bincang kita dengan tamu yang lain yang lebih seru. Terima kasih. Assalamualaikum.